Dapur kecil, rasa besar, menemukan kenyamanan di ruang yang terbatas. Ketika pertama kali pindah ke rumah mungil kami, satu hal yang paling saya khawatirkan adalah dapurnya. Ruang sempit, hanya cukup untuk satu orang berdiri, tanpa meja panjang. Atau kabinet besar, seperti yang biasa saya lihat di katalog interior. Tapi justru dari situlah petualangan dimulai. Belajar menyulap keterbatasan jadi kenyamanan. Dapur kecil bukan berarti harus menyerah pada kekacauan, apalagi kehilangan semangat untuk memasak. Dengan sedikit kreativitas, ketelatenan, dan sentuhan personal, dapur minimalis bisa jadi tempat yang paling hangat di rumah. Berikut adalah pelajaran-pelajaran berharga yang saya temukan selama menata dapur kecil, agar tetap nyaman digunakan. 1. Memilih yang benar-benar dibutuhkan dapur kecil mengajarkan. Saya satu hal penting. Hidup tidak butuh banyak, hanya yang tepat. Rak piring ganda, alat pembuat es krim yang jarang dipakai, sampai koleksi mug souvenir. Semuanya saya sortir. Saya hanya menyimpan alat-alat yang benar-benar saya gunakan. Sisanya, saya beri ke orang lain yang lebih membutuhkan. Kuncinya bukan punya banyak, tapi tahu mana yang esensial. 2. Memeluk prinsip naik bukan melebar. Di rumah kami, dinding dapur punya tugas ganda. Sebagai penyimpanan sekaligus dekorasi. Saya pasang rak kayu di atas area cuci piring untuk menyimpan bumbu dan rempah. Gantungan logam menempel di dinding. Tempat sendok sayur, spatula, dan wajan kecil menggantung rapi. Memandanginya saja sudah bikin hati tenang. Semua punya tempat, semua terjangkau tangan. 3. Meja lipat. Sahabat dapur, sempit meja lipat kecil. Yang dipasang di dinding menjadi area serbaguna. Tempat memotong sayur, menaruh belanjaan, bahkan sesekali tempat ngopi. Saat tidak dipakai, tinggal dilipat dan ruang kembali lapang. Sederhana, tapi sangat membantu. 4. Bermain dengan warna dan cahaya. Saya memilih warna putih gading untuk lemari dapur dan backsplash bermotif batu alam berwarna terang. Hasilnya? Dapur. Mungil terasa jauh lebih lega. Saya juga pastikan cahaya alami dari jendela masuk leluasa. Di malam hari, lampu warm white menggantikan cahaya matahari, memberikan kesan hangat dan ramah. 5. Merawatnya seperti merawat diri sendiri dapur kecil. Membuat saya belajar disiplin. Setiap selesai memasak, saya langsung membersihkan. Satu alat keluar, satu alat harus kembali ke tempat semula. Tidak bisa menunda-nunda, karena dapur kecil tak punya ruang untuk nanti saja. Dan ternyata, semakin dirawat, dapur ini seperti membalas. Ia memberikan kenyamanan dan rasa rumah yang sesungguhnya. Nah, penasinam, menambahkan sentuhan pribadi. Di salah satu pojok dapur, saya letakkan pot kecil berisi tanaman herbal, daun mint dan rosemary. Bukan hanya untuk masakan, tapi juga untuk mata. Saya tempelkan kutipan kecil di kulkas, sebagai pengingat bahwa kenyamanan bukan soal besar kecil ruang, tapi tentang bagaimana kita mengisinya. Penutup. Kecil. Itu bukan kekurangan kini. Setiap kali saya berdiri di dapur mungil ini, saya tahu, ukuran bukanlah segalanya. Dapur kecil bisa menghadirkan rasa besar, asal ditata dengan cinta, dan diisi dengan kebiasaan baik. Kamu punya dapur. Kecil juga, jangan khawatir. Mulailah dari hal sederhana. Rapikan, sesuaikan, dan beri sentuhan personal. Lama-lama, kamu akan menemukan bahwa ruang sekecil apapun bisa menjadi tempat yang penuh rasa, kenangan, dan kehangatan. Gunakan prinsip decluttering secara berkala. Sortir barang-barang yang jarang dipakai dan simpan di tempat lain, atau berikan kepada yang membutuhkan. 6. Tata isi laci dan lemari dengan organizer kerapian adalah kunci utama dapur kecil yang nyaman. Untuk itu, gunakan organizer dalam laci agar isi tidak bercampur dan lebih mudah ditemukan. Sekat laci untuk sendok, garpu, pisau, dan peralatan kecil lainnya bisa sangat membantu. Gunakan juga kotak-kotak penyimpanan transparan untuk bahan makanan kering seperti beras, tepung, atau kopi. Labeli semuanya agar mudah dicari dan terlihat rapi. 7. Siapkan area kerja yang efisien meski ruang terbatas. Usahakan ada area khusus untuk mempersiapkan makanan.
Kamu bisa memanfaatkan talenan besar yang diletakkan di atas bak cuci saat tidak digunakan, atau papan tambahan yang bisa ditarik dari laci. Dengan adanya area persiapan, kamu akan lebih nyaman mengiris bahan, mencampur adonan, atau menyusun makanan tanpa merasa sesak. 8. Gunakan pintu dan sudut secara maksimal. Pintu lemari dapur juga bisa dimanfaatkan loh. Pasang gantungan di bagian dalam pintu untuk menyimpan tutup panci, plastik kemasan, atau lap dapur. Sudut dapur yang biasanya mati juga bisa diisi dengan rak sudut atau meja kecil untuk menambah fungsi ruang. 9. Rutin. Membersihkan dan menata ulang agar dapur tetap nyaman. Kebersihan dan keteraturan harus jadi prioritas. Bersihkan permukaan dapur setiap kali selesai digunakan. Lap cipratan minyak, buang sampah, dan kembalikan peralatan ke tempatnya. Setiap beberapa bulan, evaluasi ulang penataan dapur. Apakah ada barang yang menumpuk? Apakah sistem penyimpanan masih efektif? Dengan penyesuaian kecil secara berkala, dapur akan selalu terasa segar dan efisien. 10. Tambahkan sentuhan pribadi terakhir. Meski kecil, dapur tetap bisa terasa hangat dan personal. Tambahkan tanaman kecil, lukisan dinding, atau taplak meja bermotif lucu. Hal-hal kecil ini bisa membuat dapur terasa lebih hidup dan menyenangkan untuk digunakan setiap hari. Penutup, dapur minimalis maksimal manfaat. Memiliki dapur kecil bukanlah sebuah kekurangan, melainkan tantangan untuk menjadi lebih kreatif, efisien, dan sadar fungsi. Dengan perencanaan yang matang, pemilihan perabot yang tepat, dan komitmen menjaga kerapian, dapur minimalis bisa menjadi ruang favorit di rumah. Ingat, kunci kenyamanan bukan pada ukuran ruang, tapi pada bagaimana kamu mengelolanya. Dapur mungil, bila ditata dengan hati, bisa memberikan kehangatan dan kebahagiaan setiap hari. Cara mendekorasi rumah kecil minimalis agar terasa nyaman. Mendekorasi rumah kecil minimalis membutuhkan pendekatan yang cermat agar ruang terbatas tetap terasa lapang dan menyenangkan. Langkah pertama adalah memilih palet warna netral seperti putih, abu-abu muda, atau beige yang bisa memantulkan cahaya dan menciptakan ilusi ruang yang lebih luas. Gunakan pencahayaan alami sebanyak mungkin dengan membiarkan jendela terbuka dan memilih tirai tipis. Hindari furnitur besar dan berlebihan. Sebaliknya, pilih perabot multifungsi seperti tempat tidur dengan laci penyimpanan atau meja lipat yang bisa disimpan saat tidak digunakan. Penataan ruang yang efisien sangat penting dalam rumah kecil. Letakkan furniture menempel ke dinding untuk memberikan area tengah yang lega dan mudah dilalui. Gunakan rak gantung atau kabinet vertikal untuk menyimpan barang tanpa memakan ruang lantai. Jaga agar dekorasi tetap simple, namun berkarakter. Cukup tambahkan 1 atau 2 elemen aksen seperti bantal bermotif, lukisan kecil, atau tanaman hias yang memberi kesegaran tanpa membuat ruangan